Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam Bu Rini. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai proyek rekayasa perangkat lunak kami yang berjudul Your Reminder. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya juga bersama dua teman saya, yaitu ada Muhammad Farhansyah dan juga Arif Fadil Januariski. Baik, untuk latar belakang dari proyek kami yaitu karena era kehidupan yang semakin sibuk dan terkoneksi secara digital, banyak dari kita seringkali melupakan tugas-tugas penting atau bahkan jadwal harian yang harus dilaksanakan. Hal ini dapat menyebabkan kekacauan dan kehilangan produktivitas. Menghadapi tantangan ini, proyek aplikasi bernama Your Reminder kami ini muncul sebagai solusi untuk membantu pengguna mengatur dan mengingatkan tugas-tugas serta jadwal harian mereka dengan lebih efisien. Lalu, solusi yang kami berikan dari aplikasi kami ini yaitu Your Reminder ini menjadi aplikasi untuk pengingat tugas dan jadwal kegiatan sehari-hari dan bisa membantu Maya mengatur jadwal kerja, mengingatkan tugas-tugas penting, dan membagi waktu dengan bijak antara pekerjaan dan keluarga. Your Reminder dirancang untuk menjadi teman setia dalam mengelola waktu dan tugas-tugas sehari. Aplikasi ini akan memungkinkan pengguna untuk menetapkan pengingat untuk berbagai kegiatan, seperti rapat penting, deadline pekerjaan, olahraga rutin, atau bahkan mengonsumsi obat secara teratur. Dengan antarmuka yang intuitif dan fitur yang dapat disesuaikan, pengguna dapat dengan mudah mengatur pengingat sesuai preferensi mereka. Baik, berikut adalah bentuk DFD level 0 dan level 1 kami, yang dimana bisa dilihat di sini. Untuk DFD level 0 itu adalah sistem informasi Your Reminder yang terhubung dengan 4 jalur ke user. Yaitu ada dari sistem ke user itu ada login register, tugas, jadwal. Lalu dari user ke sistem informasi itu ada reminder. Nah, lalu untuk yang level satunya itu user memiliki berbagai macam hal yang bisa dilakukan. Yang pertama ada login, yang dimana ketika login itu user membaca data dari user data. Kemudian registrasi, user memasukkan info penting atau data akun yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke user data. Lalu di sini user juga bisa mengedit profile untuk menetapkan profile mereka, lalu bisa masukkan to-do list dan bisa melihat daftar tugas dan jadwal yang sudah mereka masukkan. Lalu di sini mereka juga bisa memasang waktu atau deadline sesuai dengan daftar tugas dan jadwal yang sudah mereka masukkan, yang dimana nanti akan di-reminder oleh sistem untuk mengingatkan mereka tentang daftar tugas dan jadwal tersebut. Untuk Ganjar kami di sini pada minggu pertama sampai minggu keempat kami mengerjakan inisiasi proyek. Jadi pada proyek ini akan ditentukan stakeholder yang ada pada proyek serta pembuatan feasibility study. Lalu pada Februari minggu keempat kami mulai merancang proyek. Jadi pada perencanaan proyek ini akan ditentukan cakupan tugas pada proyek. Kemudian akan dibuat perencanaan manajemen proyeknya dan pembuatan work breakdown strukturnya. Ini kami kerjakan dari Februari minggu keempat sampai Maret minggu keempat. Lalu pada minggu keempat Maret juga kami memulai eksekusi proyek yang pertama. Jadi eksekusi proyek 1 ini dimulai dengan survei kebutuhan user, penyusunan ide fitur, lalu eksekusi pembuatan fitur 1, survei kepuasan user, dan evaluasi fitur 1. Ini kami kerjakan dari Maret minggu keempat sampai April minggu pertama. Lalu pada April minggu kedua, kami mengeksekusi proyek kedua kami. Jadi eksekusi proyek kedua ini akan dimulai dengan survei kebutuhan user,
lalu penyusunan ide fitur kedua, eksekusi pembuatan fitur kedua, survei kepuasan user, dan evaluasi fitur kedua. Lalu pada April minggu keempat, kami memulai eksekusi proyek ketiga kami. Jadi eksekusi proyek ketiga ini dimulai dengan survei kebutuhan user, penyusunan ide fitur ketiga, eksekusi pembuatan fitur ketiga, survei kepuasan user, dan evaluasi fitur ketiga. Lalu pada Mei minggu pertama, kami mulai monitoring project. Jadi di sini project akan mencakup monitoring kesesuaian project kami. Jadi monitoring front end dan back end kami. Lalu pada Mei minggu kedua, itu kami akan melaunching aplikasi ini dan diharapkan semua sudah selesai sesuai seperti yang direncanakan. Di sini ada tampilan UI aplikasi kami, tampilan aplikasi kami. Jadi dari yang pertama kami di sini ada tampilan login kami, ada username dan password. Lalu bila user belum memiliki akun, dia bisa daftar dan masuk ke tampilan UI kedua ini. Jadi di sini ada daftar akun, nama lengkap, email, username, dan passwordnya. Lalu jika login atau daftar udah selesai, akan masuk ke halaman utama. Di sini ada empat pilihan user. Jadi dia bisa masuk ke dalam jadwal. Di sini ada jadwal-jadwal yang telah user bikin. Lalu bisa di checklist jika sudah selesai. Setelah itu bisa ditambahkan jadwalnya juga. Ditambahkan jadwal di sini bisa menambahkan harinya, hari apa, waktunya jam berapa, dan kegiatannya kegiatan apa. Lalu selanjutnya ada tampilan UI kami yang lain. Di sini ada menu tugasnya. Di tampilan tugas ini sama, jadi tugas pertama, tugas kedua, dan tugas ketiga user bisa mencontrengnya juga bila sudah selesai. Lalu di tampilan kedua di sini ada tambah tugas. Tambah tugas di sini ya ada hari, deadline, dan tugasnya apa. Untuk selanjutnya ada informasi. Di sini ada informasi aplikasi kami. Jadi ada tulisan-tulisan mengenai informasinya. Lalu yang terakhir ada about me. About me ini informasi tentang usernya. Di sini ada informasi username user, email user, dan password user. Oke, untuk tambahan bahwa tampilan UI yang kami buat sekarang itu belum final atau masih bisa berubah tergantung dengan survei kepuasan user atau kebutuhan evaluasi lainnya ketika kami menjalankan proyek ini. Jadi ini belum final dan masih bisa berubah atau bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan atau fitur yang mungkin nanti akan datang. Baik, kami akan masuk ke bagian flowchart dan UML. Oke, dimulai dari diagram flowchart. Nah, di sini kami membuat flowchart-nya, bisa dilihat di sini, dia mulai dari start, lalu ketika start itu masuk ke aplikasi. Nah, di aplikasi ini dia disuruh login seperti tampilan. Jika dia udah pernah login atau sudah punya akun, dia langsung memasukkan username dan password. Namun, jika dia tidak punya akun, dia harus mengklik tombol daftar, kemudian masukkan username, email, dan password. Juga dipastikan terlebih dahulu apakah daftarnya sukses. Kalau tidak, berarti dia harus memasukkannya kembali. Lalu jika iya, maka dia akan disuruh login sesuai dengan username, email, dan password yang sudah dia masukkan tadi. Nah, ketika loginnya sukses, maka dia akan pergi ke homepage. Nah, di homepage ini terdapat 4 menu pilihan yang bisa diakses oleh user, yang dimana ada menu jadwal, ada menu tugas, ada menu informasi, dan ada menu profil, dan ada pilihan untuk exit dari aplikasi. Nah, di sini jika user mengklik menu jadwal, maka dia akan pergi ke menu jadwal. Nah, itu menu jadwal akan ada flowchart-nya sendiri. Menu tugas juga sama, ada flowchart-nya sendiri. Menu informasi
tidak mempunyai flowchart sendiri karena menu informasi hanya menampilkan informasi yang nantinya jika user sudah selesai melihat informasi akan langsung kembali ke homepage. Terus habis itu, ada menu profil yang di mana terdapat beberapa fitur di menu profil dan kemudian user juga bisa, memilih untuk exit aplikasi. Jika ya, maka, sistem akan langsung berhenti atau keluar dari aplikasi. Nah, untuk menu tugas sendiri, flow-nya seperti ini. Jadi ketika dia masuk ke menu tugas, di sini ada pilihan untuk menambah tugas. Jika dia ingin menambah tugas, maka dia harus memasukkan hari, deadline, nama, tugas. Nah, ketika sudah selesai memasukkan hari, deadline, dan nama tugas, bisa ada pilihan untuk tambah tugas lagi, jika memang masih ada tugas lainnya. Jika tidak, maka, dia akan menyimpan tugas lalu pergi kembali ke homepage, seperti itu. Nah, sama juga dengan menu jadwal, tapi bedanya di sini adalah, menu jadwal itu menambahkan hari, waktu, kegiatan. Nah, kalau, masih memiliki jadwal tambahan lainnya bisa menambah lagi, jika tidak maka jadwalnya akan disimpan dan dia akan diarahkan ke homepage, seperti itu. Lalu untuk menu profil, nah menu profil agak berbeda karena menu profil ini, info profil, pilihannya ada edit profil. Nah, ketika dia mengedit profil, maka, eee dia akan diarahkan untuk memasukkan nama, username, dan email atau password yang baru. Nah, terus jika ada pilihan untuk simpan, jika simpan, berarti profilnya akan berubah, jika tidak, maka dia akan, tidak berubah atau bisa memasukkan nama atau pilihan data lainnya, lalu akan lanjutkan ke, homepage jika sudah disimpan, seperti itu. Kita masuk ke UML, ada UML use case diagram, di sini akan dijelaskan oleh teman saya, Arif. Selanjutnya yaitu ada UML diagram yang pertama use case. Ya, yang pertama itu user, kita ada beberapa fitur yaitu registrasi, login, jadwal, tugas, informasi, dan about me. Selanjutnya yaitu activity diagram. Yang pertama itu login. Yang pertama membuka sistem. Jika sudah membuka sistem, lanjut ke menampilkan halaman login. Lalu memasukkan username dan password. Kalau loginnya berhasil, dia langsung menampilkan halaman home. Jika tidak, menampilkan halaman login. Selanjutnya yaitu registrasi. Yang pertama membuka daftar, lalu menampilkan halaman daftar. Setelah itu memasukkan username, password, nama lengkap, dan email. Kalau daftarnya berhasil, dia ke menampilkan halaman login. Jika tidak, dia ke menampilkan halaman daftar lagi. Selanjutnya yaitu kalau melihat menu, yaitu membuka halaman menu. Selanjutnya yaitu menampilkan halaman menu. Selanjutnya yaitu menambahkan jadwal. Yang pertama yaitu membuka menu tambah jadwal. Selanjutnya yaitu menampilkan halaman tambah jadwal. Selanjutnya memasukkan hari kegiatan, hari, waktu, dan kegiatan. Jika tambahnya berhasil, dia langsung ke menyimpan jadwal. Jika tidak, dia langsung ke menampilkan halaman tambah jadwal. Selanjutnya yaitu menambahkan tugas sama seperti tadi. Ya, pertama membuka menu tambah tugas. Selanjutnya yaitu menampilkan halaman tambah tugas. Lalu memasukkan hari, deadline, dan tugasnya. Jika tambah berhasil, dia menyimpan tugas. Jika tidak, dia langsung ke menampilkan halaman tugas jadwal. Selanjutnya yaitu melihat informasi. Yang pertama membuka menu informasi. Selanjutnya yaitu menampilkan halaman informasi. Yang selanjutnya itu melihat profil me. Ya, yang pertama membuka about me, selanjutnya yaitu menampilkan halaman about me. Kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.